Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dua buah lampu pijar yang disusun seri ya. Ini dua buah lampu pijar yang disusun seri. Sebelum membahas soal ini, kita lihat video berikut terlebih dahulu. Dua buah lampu pijar ini 220 volt dan 100 watt dan 220 volt 25 watt akan dinyalakan dengan sumber tegangan PLN 220 volt. Ini kutub-kutubnya. Ini kutub yang satu, ini kutub yang keduanya. Jadi ini tegangan antara dua ujung-ujung ini adalah 220 volt. Awalnya kedua lampu ini disusun secara paralel, terlihat dari rangkainya ini. Ini kutub yang satu, misalkan aja kutub yang merah ini, ya, kalau sumber tegangan bolak-balik kan ada positif negatifnya. Ini untuk pembeda aja, ini yang merah, ini yang hitamnya. Ini terhubung ke bagian pinggir dari lampu pijar yang 25 watt. Dan bagian yang merah ini juga terhubung ke bagian pinggir yang lampu pijar yang 100 watt. Kemudian yang kutub yang hitam ini, sumber tegangan yang hitam ini nanti akan dihubungkan di bagian bawah dari lampu pijar. Berarti masing-masing lampu pijar ini dapat sumber tegangan yang sama, yaitu 220 volt. Berarti susunan kedua lampu ini adalah susunan paralel ya, di mana masing-masing lampu mendapat sumber tegangan yang sama. Nah, kalau nanti akan kita bandingkan kecerahan masing-masing lampu ini nanti dengan kalau dua buah lampu ini disusun paralel. Sekarang yang disusun seri. Jadi antara seri dan paralel nanti akan dilihat kecerahannya masing-masing bagaimana. Sekarang kita lihat kecerahan dari kedua lampu ini saat diberi sumber tegangan 220 volt secara paralel ya. Kita lihat kecerahannya seperti itu. Ini yang 100 watt agak lebih terang, kemudian yang 25 watt itu lebih redup ya. Kemudian kalau kita susun secara paralel, secara seri lagi, ini secara paralel, kita perubah rangkaiannya. Ini dihubungkan langsung, kemudian seperti ini. Ini sumber tegangan yang satu dihubungkan ke lampu pertama, sumber tegangan kedua dihubungkan ke sumber tegangan kedua ini, kutub yang kedua dari sumber tegangan ini dihubungkan ke lampu kedua seperti ini. Maka arus nanti akan mengalir masuk ke lampu, keluar ke kabel yang merah ini, masuk ke lampu lagi, keluar ke menuju ke ke kutub yang positifnya dari sumber tegangan ini, kutub yang hitamnya ya maksud saya, ke sumber tegangan ini. Maka kita lihat kecerahannya mana yang lebih cerah, lampu yang 100 watt atau lampu yang 25 watt. Kita lihat kecerahannya, mungkin ada yang menebak lebih cerah yang 100 watt. Kita lihat ya, ternyata yang lebih cerah itu adalah yang lampu 25 watt kalau dia disusun seri. Yang 100 watt ternyata lebih redup kecerahannya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nanti seperti soal yang sudah diberikan ke kalian, nanti akan bisa kita bahas bersama-sama ya. Dari video tadi dapat kita lihat bahwasanya lampu yang 25 watt ini lebih terang dari lampu yang 100 watt. Itu berarti lampu yang 25 watt ini menyerap daya lebih besar dari lampu yang 100 watt kalau mereka disusun seri seperti ini. Maka untuk menjawab hal tersebut, kita selesaikan aja soal berikut ini ya. Jadi soal ini daya atau spesifikasi masing-masing lampu itu sudah ada ya. Ada P1 dan V1-nya ini 100 watt dan 220 volt. Ini P2, V2-nya sudah ada 25 watt dan 220 volt juga. Dan lampu ini disusun seri, kemudian diberi sumber tegangan 220 volt juga. Tegangannya sama dengan spesifikasi lampu. Dan kita sudah tahu bahwasanya daya yang diserap oleh lampu itu P sama dengan V kali I ya, karena V sama dengan I kali R.
maka kita bisa ganti V dengan I atau RI kuadrat, atau sama dengan I boleh diganti dengan V per R ya. Maka jadinya V kali V per R, jadi V kuadrat per R. Kalau dayanya sudah ada, P1 dan V1 sudah ada, maka kita bisa cari R1 ya. Kalau R tentu sama dengan V kuadrat per P. Maka R1 akan sama dengan V1 220 volt kuadrat per 100 ya, 100 watt, dan R2 itu sama dengan 220 volt juga kuadrat per 25. Maka karena ini ada R1 di sini ada R2. Dan karena ada R1 dan R2 seri, maka kita bisa cari R-nya, R gabungannya ya. Maka karena seri kan ditambahin aja R1 tambah R2 sama dengan 220 kuadrat per 100 ditambah 220 kuadrat juga per 25 akan sama dengan di silangan aja ya, 220 nya kuadrat bisa keluar 25 ditambah 100 per 125 kali 100 kali 25 ya, 100 kali 25 dikeluarkan aja dari kurungnya. Kalau R-nya udah ada, tegangannya yang diberikan sudah ada, kita bisa cari I itu sama dengan V per R. V semua ya, V dari R1 dan R2 dengan potensial yang diberikan. Ini V yang ini, V yang diberikan ya, bukan V1 dan V2. Maka sama dengan 220 juga, kebetulan sama dengan spesifikasi lampu, tegangan yang diberikan itu per R-nya tentu 220 kuadrat kali 125 aja, 25 tambah 100, 125 per 100 kali 25 akan sama dengan ini 220 bisa korek 1, maka 100 kali 25 naik ke atas ya, 100 kali 25 per tinggal 220 kali 125, 220 kali 125 dapat I-nya. Maka I yang lewat di rangkaian itu akan sama I yang lewat di R1 dan sama dengan I yang lewat di R2. Dapat kita tulis I sama dengan I1 sama dengan I2. I-nya sama, R-nya ini lebih, R2-nya lebih kecil. R2-nya lebih besar ya. Pembaginya 25, ini pembaginya 100. R1-nya lebih besar, R1-nya lebih kecil, R2-nya lebih besar. Kalau R-nya besar, tentu dayanya nanti, kalau R-nya besar, I-nya sama, tentu dayanya lebih besar. Itu makanya daya pada lampu 25 watt itu lebih besar atau lebih terang lampu yang 25 watt ini. Karena R-nya lebih kecil, I-nya sama. Sementara potensial yang diterima oleh lampu 1 dan lampu 2 tidak 220 volt lagi. Jadi V1 V yang diterima oleh lampu 1 dan lampu 2 tidak 220 volt, beda, sudah terbagi dia ya. Maka bagusnya kita lihat I-nya. Jadi kalau I-nya sudah ada, R-nya sudah ada, kita bisa cari P-nya ya. Maka P1 daya yang diserap oleh lampu 1 itu tentu sama dengan hambatannya dikali dengan kuat arus yang lewat pada lampu itu. Jadi R1 kali I1. I1 sama dengan I aja kita tulis ya. R1 itu 220 dikuadratkan bagi dengan 100 dikali dengan I dikuadratkan ini. Berarti ini dikuadratkan jadi 100 kuadrat kali 25 kuadrat bagi 220 kuadrat kali 125 kuadrat. Berarti 100-nya tinggal 1 ini, 220 kuadrat habis, maka kita dapatkan 100 kali 25 kuadrat, kita tulis 25 kali 25
bagi 125 kuadrat, kita tulis 125 kali 125 ya. Ini dicoret dapat 5, 125 dengan 25 dapat 5 juga ini. Berarti 100 bagi 25 dapat 4 watt ya. Kemudian untuk lampu P2 tentu dapat kita cari juga. Untuk R2 kali I kuadrat ya. R2 itu ini dia 220 kuadrat bagi 25. Itu dikali I-nya sama ya. I-nya 100 dikuadratkan ya. 100 kuadrat kali 25 kuadrat per 220 kuadrat dikali 125 kuadrat. Ini 25 ya. Kali 25. Bagi 25. 220 bagi 25. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang lainnya antara P1 dengan P2 ya, I-nya sama ini, yang bedanya R aja. R-nya pun ini 100, ini 25. Jadi kalau kita mau cepat aja, kita rasionalkan aja ini. Ini bisa supaya jadi 100 kan kali 4 ini, di atas kali 4 juga. Berarti yang 220 per 100 ini sudah didapatkan hasilnya tadi ini kan. Yaitu 4 ya. 4. 220 kuadrat per 4 kali 25, 100. Ini sama juga. Maka kita dapatkan ini daya P2 ini 4 kali ini 4 ya. Sama dengan 16 watt. Jadi lampu 2 yang 25 watt ini menyerap energi 16 watt. Yang lampu 1 yang 100 watt itu cuma 4 watt. Sehingga lampu 2 ini lebih terang 4 kali daripada lampu 1 jika dia dihubungkan seri seperti ini. Itulah sebabnya kenapa lampu yang 25 watt itu lebih terang. Karena I yang lewat sama, sementara hambatannya lebih besar, R-nya lebih besar. I yang lewat sama, R-nya lebih besar lampu yang 25 watt. Maka kalau dia disusun seri, maka lampu 2 ini lebih terang, lampu yang 25 watt lebih terang, lampu yang 100 watt lebih redup. Barangkali demikian pembahasan untuk soal ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahamannya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.